Tapi tentu kami minta maaf karena pasti rasanya kurang nyaman. Ya. Tapi inilah rumah dan gedung kita. Ya. Seadanya saja ya. Tapi kita bikin aturan nanti nggak boleh merokok di dalam ruangan. Kasihan ya. Ya. menyiapkan beberapa hal yang kita menyampaikan ini. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman kader SPSI, para pejuang guru. Sudah ada ribuan anggota yang di belakang Anda menanti perjuangan Anda. Ini sangat penting. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa apa yang Anda lakukan hari ini merupakan suatu bentuk perjuangan yang saya yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa di perusahaan kita kan ada tahap hukum ya, sedangkan usulan sudah ditetapkan sama pemerintah. Otomatis kan nanti untuk PKB juga perusahaan juga akan mengikuti peraturan pemerintah. Tindakan apa, upaya apa ya yang bisa anggota maksimalkan. Sedangkan sekarang lagi kesempatan lah musim pilpres, dan kalau bisa sih Omnibus Law ini bisa segera dicabut, karena kalau nggak dicabut berdampak ke buruh kita yang sangat merugikan lah peraturannya. Intinya nih nanti ujung-ujungnya perusahaan itu pasti mengikuti pemerintah. Kebanyakan perusahaan itu tak tindakan apa ya. Oke. Kita yang pertama kita harus mempertahankan visi PKB tersebut, karena tolak ukurnya cara tentang kemampuan, bahwa perusahaan punya kemampuan memenuhi isi PKB yang kemarin. Kenapa harus kita turunkan? Yang kedua, PKB itu akan nilainya harus lebih baik. Saya sebutkan tadi bahwa pengertian lebih baik bagi kita adalah tentu nilainya lebih bagus dari undang-undang. Itu PKB. Kemudian yang dimaksud dengan bertentangan dengan isi PKB bukan nilainya yang lebih tinggi itu bertentangan dengan undang-undang. Yang kita maksud adalah bertentangan dengan undang-undang manakala PKB kita lebih rendah dari isi undang-undang. Oleh karena itu kita harus mempertahankan argumentasi kita bahwa PKB ini sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa kali periode dan tidak ada persoalan. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Bermaaf, bukan merendahkan orang yang bekerja di pabrik kerupuk. Tapi masa iya kita ini bisa makan dengan pabrik kerupuk tersebut? Kementerian Tenaga Kerja sudah, kemudian ke fraksi-fraksi yang ada di DPR juga sudah. Hasilnya pada waktu itu menjanjikan. Kita datang ke fraksi Demokrat. Oke, saya akan berpihak kepada buruh. Kita nggak mau Omnibus Law ini disahkan. Kita tetap mempertahankan undang-undang pidana. Kita ke fraksi PDIP sama seperti itu. Cuman yang kita sayangkan ketika diketok palu yang malam-malam itu tetap bisa. Itu pun ada perlawanan. Kalau demo berjilid-jilid, uang kas PUK sampai habis. Ya kan? Hanya moderator. Nah, saya ingin seperti Kang Ilyas. Hari ini saya tidak banyak berikan hanya materi, tapi materi itu datang dari teman.
sekarang bentuknya ada, kan asik kan, teman-teman bisa bicara. Jadi tidak mendengarkan narasumber, tidak mendengarkan Karnilias, tapi Karnilias tugasnya hanya mancing, bukan masalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan dasar di PC Konfederasi SPSI yang diikuti oleh 6 federasi plus non-sektor. Ya. Dengan peserta lebih dari cukup, karena muatnya ruangan ini sebenarnya idealnya cuman sampai 40 sampai 45. Tetapi hari ini antusias dari teman-teman untuk mengikuti pendidikan dasar ini sampai pesertanya 62 lebih. Tentu saja walaupun tempatnya kurang luas, tetapi kita nggak mungkin akan menolak teman-teman yang sudah sangat antusias untuk mengikuti pendidikan dasar ini. Kemudian tujuan dari kegiatan ini, pendidikan ini, tentu kita sebagai organisasi pekerja menginginkan bahwa generasi kita berikut memahami tentang dasar-dasar gerakan serikat pekerja, kemudian semangat berorganisasi. Jadi tujuan kita adalah menciptakan kader-kader organisasi SPSI untuk terus melanjutkan perjuangan senior-senior kita sampai terus berkelanjutan. Kita lakukan, kemudian ada beberapa materi dasar yang kita sampaikan, diantaranya adalah filosofi berorganisasi sampai kepada dasar-dasar kita berserikat. Kemudian kita juga memotivasi kepada teman-teman. Kemudian karena saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, maka menjadi persoalan di tingkat PUK ketika berunding PKB, termasuk juga perselisihan perburuan. Pasti akan banyak persoalan di tingkat PUK. Oleh karena itu, kita terus memotivasi dan memberikan pendidikan kepada teman-teman PUK bagaimana tata cara kita untuk paling tidak mempertahankan isi PKB untuk tidak terdegradasi nilainya mengikuti undang-undang yang sangat buruk hari ini. Itu yang kami sampaikan. Oleh karena itu, yang pertama kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, kemudian para pengajar yang mampu atau yang bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan pembelajaran, pemahaman, pengertian kepada para kader-kader muda kita. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang tua untuk menciptakan kader-kader organisasi, khususnya SPSI, agar terus bendera SPSI ini mempunyai kader dan bisa melanjutkan terus perjuangan. Karena pengalaman yang sudah-sudah, gerakan organisasi, gerakan buruh kita ini bukan semakin mudah, tetapi justru semakin sulit. Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi kewajiban kita untuk terus melakukan kaderisasi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Sedang krisis, bahkan belum pernah terbaik se-Indonesia. Sekarang manajemen ngomong dong, PKB kita akan menyesuaikan dengan undang-undang terbaru karena supaya PKB kita tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah,
ini tadi kan ada materi PKB ya. Saya tidak dalam konteks materi PKB karena materi PKB nanti ada sendiri. Dalam konteks prinsip pembuatan peraturan, gitu ya. Hari ini gitu ya. Dan ini sesi terakhir, harapannya ada yang terjawab pula. Tadi sudah di perkenalkan saya Herman, gitu ya. Saya sebagai wakil ketua bidang koordinasi pendidikan di PCS Edukasi. Dan sore hari ini saya akan mengantar diskusi terkait dengan perjuangan serikat pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua, di ruangan ini, di perusahaan yang pernah terjadi kecelakaan kerja ada berapa banyak? Kecelakaannya yang pernah terjadi kecelakaan kerja? Ya, yang banyak ya. Berarti yang katakan belum pernah terjadi ya? Atau nggak mengaku juga ya? Ya. Yang pernah terjadi kecelakaan kerja sehingga menyebabkan pekerja meninggal dunia ada berapa banyak? Baik yang di pabrik maupun di jalan raya. Banyak juga ya. Ya, saya kira ini satu persoalan yang sangat serius, khususnya di Indonesia gitu ya, karena kondisi K3 di Indonesia ini sangat buruk sekali. Saya ingin memulai diskusi kita dengan menampilkan satu gambar ini gitu ya.